Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Michael Yudi. Kita bahas analisa market mingguan 4-8 April 2022. Oke, untuk non-farm payrolls pada Jumat kemarin dirilis itu ada penurunan dari previous ya, dari 750k jadi aktualnya 431k, tapi memang di atas forecast di 80k. Kemudian dilanjutkan di data ISM manufacturing ya, itu turun dari 58,6 jadi 57,1. Oke, kita langsung saja ke chart Euro USD ya. Oke, kalau kita lihat untuk data minggu ke depan itu hari Senin ada data BOE Governor Bailey Speak ya, ada Inggris ya, dari sekitar jam 16. Kemudian hari Selasa itu data RBA Interest Rate Decision Australia ya, jam 11.30 WIB. Kemudian Rabu ada data ISM Non Manufacturing PMI Amerika jam 21 WIB. Ada crude oil juga ya, crude oil stock 21.30 WIB pada Rabu. Kemudian hari Kamis ada retail sales dari Eropa itu jam 16 WIB. Kemudian Jumat Employment Change Kanada 19.30 WIB. Itu data-data high impact untuk minggu ke depan. Oke, kita langsung ke chart saja, ke Euro USD. Oke, Euro USD kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini memang kalau penutupan pasar kemarin itu dia turun ya, bearish candle. Tapi kita lihat di sebelumnya itu ada dia sudah breakout ya, resisten ya, trend line itu sini ya, dia break. Diprediksi ya dia akan kembali lanjutkan kenaikan ya setelah koreksi. Dia itu lanjut naik ke sekitar 1.1230. Kemudian bisa prediksi dia kembali turun ke sekitar 1.1067, atau dia bisa naik kuat juga sampai ke 1.13146 ya, 1.1346 ya, kemudian turun kembali ke sekitar 1.1149 ya untuk Euro USD. Jadi untuk prediksinya dia bisa seperti ini perjalanannya untuk minggu ke depan untuk Euro USD. Kita ke GBP USD ya, GBP USD kita lihat di sini secara weekly memang dia itu cenderung ya bentuknya lower high lower low ya, jadi cenderung bearish memang. Tapi kita lihat di sini di daily ya, dia bisa untuk naik dulu ke sekitar 1.3243, kemudian nanti bergerak kembali turun ke sekitar 1.3149. Jadi untuk minggu depan dia bergerak di sekitar area sini ya, 1.13149 atau 1.3243. Oke, kita beralih ke AUD USD, Aussie USD. Oke, Aussie USD secara daily kita lihat dia sudah break resistance trend line ya. Jadi kita lihat dia cenderung kita lihat di sini dia sedang konsolidasi ya, bergerak terbatas, cenderung untuk bisa koreksi dulu ke sekitar 0.7351, kemudian kembali naik ke sekitar 0.7449. Jadi untuk Aussie USD nanti dia bergerak sekitar area sini untuk minggu ke depan di sekitar 0.7351 sampai 0.7449. Oke, kita ke New Zealand USD ya, New Zealand USD kita lihat di sini. Kita lihat dia udah break resistance trend line ya, tapi bergerak terbatas di sekitar area sini. Jadi kalau kita lihat di sini dia sudah ada di dalam kembali di dalam area ya triangle ini. Cenderung untuk minggu ke depan turun dulu ke sekitar 0.6829, kemudian naik kembali ke sekitar 0.6933. Jadi untuk New Zealand USD dia bergerak minggu ke depan di sekitar area 0.6829 sampai 0.6933. Oke, kita ke USD Japanese Yen. Ke USD Japanese Yen kalau kita lihat ini chartnya ya, dia sedang konsolidasi secara daily chart di sini sekitar area sini. Jadi untuk minggu ke depan ya cenderung bergerak dulu sekitar untuk minggu depan cenderung bergerak dulu ke 121.64, kemudian ke sekitar 12252. Nanti kalau kita lihat secara daily-nya memang cenderung dia bergerak terbatas di sekitar area sini ya, area 121.64 sampai ke 122
1.60. Untuk USD Swiss franc, oke, USD Swiss franc dia sudah break resistance trendline, kelihatan di sini. Oke, dia cenderung untuk naik, dia sudah koreksi ya. Kemudian prediksi akan kembali naik ke sekitar 0.9367, bahkan terus naik ke arah high sebelumnya yang di sini ya, 0.9458 ya, atau sekitar 0.9471. Oke, kita USD Kanada. Kita lihat di sini USD Kanada sudah breakdown ya, support trendline, cenderung untuk turun ya. Kita lihat di sini sudah break, kemudian dia retest ke area yang tadi support jadi resisten ya di sini. Tapi dia sekarang cenderung untuk turun ya ke sekitar dia sudah mencoba low ini, dia akan mencoba low yang sebelumnya lagi, berarti sekitar 1.2286. Jadi cenderung USD Kanada turun ke sekitar 1.2286. Oke, kita ke gold. Kita lihat di sini dia sudah break resistance trendline, cenderung untuk ya bergerak naik ya, tapi kita lihat di sini dia cenderung di sini ada perlawanan, ada dari buyers ya. Kemudian kita lihat di sini ini polanya cenderung dia akan bergerak konsolidasi di sekitar area sini ya, jadi naik ke sekitar 1965, kemudian turun lagi ke sekitar 1912 ya, kemudian nanti bergerak sekitar area sini untuk gold ya, sekitar 1912 sampai 1965. Oke, kita ke USD oil. Kita lihat di sini sama, ini kalau kita lihat dikecilkan di sini dia sedang konsolidasi bentuk triangle di sini kan. Kita lihat di sini untuk Aussie USD, kita lihat di sini untuk USD oil ya, itu kita lihat dia sudah ada di sekitar support trendline, berarti cenderung untuk naik kembali ke sekitar 105.15. Nanti kita kalau sudah sampai sekitar level sini, kita tunggu dulu apakah dia break resistance trendline atau kembali turun di sekitar area ini. Tapi kita lihat di sini ya, polanya ya, itu cenderung untuk dia naik ya ke sekitar 116.60 ya, karena di sini kan dia sudah di atas ya, closing di atas high sebelumnya yang bearish, dan kemudian dia sedang koreksi dan prediksi naik kembali ke 105.15 ya, kemudian naik kembali ke sekitar 116.60, tapi cenderung yang terdekatnya ke 105.15. Oke, demikian analisa market mingguan forex, gold, oil 4-8 April 2022. Salam profit.